Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antar perorangan antara individu dengan pemerintah suatu negara atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Kemudian ada juga faktor pendorong perdagangan internasional. Faktor pendorong perdagangan internasional antara lain 1. Perbedaan sumber daya alam. 2. Penghematan biaya produksi. 3. Pemenuhan kebutuhan nasional. 4. Perbedaan penguasaan teknologi. 5. Kesamaan selera. 6. Meningkatkan kualitas SDM atau sumber daya manusia. Perbedaan sumber daya alam. Faktor pendorong perdagangan internasional adalah kepemilikan sumber daya alam. Setiap negara memiliki sumber daya alam yang berbeda-beda. Indonesia memiliki banyak sumber daya alam antara lain kayu, minyak bumi, batu bara, timah, dan karet, tetapi belum memiliki kemampuan yang memadai untuk mengolahnya. Hal ini mendorong Indonesia untuk mengekspor bahan mentah atau bahan baku ke negara lain untuk diolah. Penghematan biaya produksi. Bagi negara yang belum memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membuat sendiri produksi seperti mobil dan handphone, pembuatannya akan menghabiskan biaya produksi yang jauh lebih mahal dibandingkan jika negara tersebut membelinya dari negara lain. Oleh karena itu, membeli produk seperti mobil dan handphone dari negara pembuatnya dapat menghemat biaya produksi. Pemenuhan kebutuhan nasional. Ada kalanya suatu negara tidak mampu memenuhi semua barang dalam dan jasa yang menjadi kebutuhan penduduk, sehingga untuk memenuhinya suatu negara perlu mengimpor barang dan jasa tersebut dari luar negeri. Dengan demikian, kebutuhan produk dapat dipenuhi. Hal ini menjadikannya sebagai salah satu faktor pendorong perdagangan internasional. Perbedaan penguasaan teknologi. Faktor pendorong perdagangan internasional keempat adalah penguasaan teknologi. Penguasaan teknologi yang tidak merata antara tiap negara menyebabkan terjadinya perdagangan internasional. Negara dengan teknologi maju mampu menjual barang dengan harga murah kepada negara yang memiliki teknologi sederhana. Contohnya, Indonesia mengimpor mobil dari Jepang karena Jepang memiliki teknologi pembuatan mobil yang maju. Kesamaan selera. Setiap negara dalam memproduksi barang-barang kemungkinan mempunyai kesamaan. Kendati demikian, setiap negara terkadang mempunyai selera yang berbeda-beda. Hal inilah yang mendorong kegiatan perdagangan. Meningkatkan kualitas SDM atau sumber daya manusia. Saat persaingan kualitas di pasar bersaing, SDM atau sumber daya manusia juga harus ikut ditingkatkan agar tidak kalah dari negara lain. Jadi, upaya meningkatkan kualitas SDM bisa menjadi sebuah faktor pendorong adanya perdagangan internasional sehingga penduduk lokal bisa berkompetisi. Manfaat perdagangan internasional. Kegiatan perdagangan internasional bersifat saling menguntungkan bagi pihak-pihak yang terlibat. Perdagangan internasional memiliki manfaat antara lain 1. Menciptakan spesifikasi produksi khas yang dihasilkan suatu negara. 2. Mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. 3. Memenuhi kebutuhan barang dan atau jasa dalam negeri. 4. Meningkatkan hubungan persahabatan antara negara. 5. Meningkatkan pendapatan negara dari devisa. 6. Meningkatkan kualitas konsumsi masyarakat. 7. Meningkatkan hasil produksi dalam negeri. 8. Mendorong pertumbuhan ekonomi. 9. Membuka kesempatan kerja serta 10. Memperluas daerah pemasaran. Hambatan perdagangan internasional. Perdagangan internasional tidak selalu berjalan lancar. Ada kalanya kegiatan perdagangan internasional mengalami hambatan. Faktor-faktor penghambat perdagangan internasional antara lain itu kebijakan lembaga ekonomi internasional yang menguntungkan negara anggota. 2. Memperlakukan kebijakan ekspor dan impor yang berlaku tiap-tiap negara. 3. Terjadinya peperangan yang menyebabkan lesunya perekonomian negara. 4. Proses pengiriman barang dan atau jasa yang membutuhkan waktu lama. 5. Pembayaran antar negara sulit dilakukan dan berisiko besar. Serta 6. Perbedaan nilai mata uang antar negara. Kebijakan perdagangan internasional.
adalah segala tindakan negara atau pemerintah baik langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi struktur, arah, komposisi, serta bentuk perdagangan luar negeri atau kegiatan perdagangan. Sekian dari saya, jika ada kesalahan mohon maaf.